Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nur Amalina. Dan saya Makfira Aprilia Suryani, kami dari kelas B1 Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori manajemen makna terkoordinasi. Pengertian manajemen makna terkoordinasi adalah konstruksi makna selama berlangsungnya percakapan, terdiri dari sistem interpersonal yang menjalankan aksi dan reaksi saat berada dalam interaksi sosial. Manajemen makna terkoordinasi merupakan salah satu komunikasi interpersonal dan berteori bahwa komunikasi adalah sebuah proses di mana orang memahami dunia mereka dan menghasilkan realitas sosial. Sejarah. Teori manajemen makna terkoordinasi dikembangkan oleh Barnett Peirce dan Vernon Cornen pada tahun 1980. Berdasarkan teori manajemen makna terkoordinasi, ada orang yang berinteraksi secara sosial dan membentuk makna dalam percakapan yang mereka lakukan. Setiap individu juga terdiri dari sebuah sistem interpersonal yang membantu menjelaskan aksi dan reaksi mereka. Dan di sini ada asumsi manajemen makna terkoordinasi. Teori manajemen memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu 1. Manusia hidup dalam komunikasi. Asumsi pertama, teori manajemen makna terkoordinasi ini adalah inti komunikasi. Teori manajemen makna terkoordinasi menggambarkan bagaimana kita berkomunikasi dalam upaya untuk memahami dunia atau untuk menemukan makna. Selanjutnya, yang kedua, manusia menciptakan realitas sosial. Keyakinan bahwa orang-orang dalam percakapan membangun realitas sosial mereka disebut dengan konstruksi sosialisme. Hal ini sesuai dengan asumsi teori interaksi simbolik, teori konstruksi sosial, atau konstruksi realitas sosial, yang menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial. Yang ketiga ada transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Asumsi ketiga teori manajemen koordinasi makna berkaitan dengan cara orang mengendalikan percakapan melalui makna pribadi dan makna interpersonal. Arti makna pribadi mengacu pada makna yang dicapai ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dan membawanya ke dalam interaksi pengalaman uniknya. Hierarki makna terkoordinasi. Terdapat 6 tingkat makna dalam teori manajemen koordinasi makna, yaitu isi, tindak tutur, kontrak atau hubungan, episode, skrip kehidupan, dan pola-pola budaya. Dan yang pertama ada isi. Isi adalah terkait dengan data mentah dan informasi yang dikatakan selama komunikasi. Dengan kata lain, isi adalah kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua, ada tindak tutur. Di sini, tindak tutur atau speech aid mengkomunikasikan intensi pembicara dan mengindikasikan bagaimana komunikasi seharusnya dilakukan. Tindak tutur atau speech aid adalah tindakan yang kita tampilkan saat berbicara, termasuk pujian, penghinaan, janji, ancaman, asersi, dan pertanyaan. Teori manajemen koordinasi makna mengacu pada teori tindak tutur yang selanjutnya memecah tindak tutur menjadi kategori bunyi atau ucapan yang terpisah. Yang ketiga, ada kontrak atau hubungan. Kontrak dapat diartikan sebagai kesepakatan hubungan di mana dua orang menyadari potensi dan batasan sebagai mitra relasi. Sebagaimana hubungan yang berkelanjutan, kontrak menyarankan sebuah masa depan di mana beberapa orang akan menyisihkan waktu guna mengumpulkan berbagai permasalahan yang ada dalam suatu hubungan dibandingkan dengan menaruh perhatian pada masa depan bersama. Yang keempat ada episode. Episode menggambarkan konteks di mana orang bertindak. Individu dalam interaksi mungkin berbeda dalam bagaimana mereka menekankan sebuah episode. Para ahli teori dengan jelas mencatat bahwa percakapan yang koheren memerlukan beberapa derajat tanda baca terkoordinasi. Yang keenam ada skenario kehidupan. Dalam skrip kehidupan atau pola episode, sejarah hubungan dan interaksi setiap individu akan mempengaruhi aturan dan pola interaksi. Skrip kehidupan dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan autobiografi masing-masing individu. Yang ketujuh ada pola-pola budaya. Para ahli teori berpendapat bahwa orang-orang mengidentifikasi kelompok tertentu dalam budaya tertentu. Yang dimaksud dengan pola budaya adalah gambar keteraturan dunia yang sangat luas dan hubungan seseorang dengan urutan itu. Dalam artian, hubungan individu dengan budaya yang lebih besar adalah relevan saat menafsirkan makan. Lebih penting lagi bila dua orang dari dua budaya yang berbeda mencoba memahami arti kata masing-masing. Rangkaian seimbang dan tidak seimbang.
Ahli teori mengusulkan bahwa beberapa tingkat merefleksikan kembali karena hierarki tidak bisa berlangsung selamanya. Hal ini mendukung pandangan mereka bahwa komunikasi adalah proses yang berkelanjutan, dinamis, dan selalu berubah. Ketika rangkaian konsisten di seluruh hierarki, Peirce dan Cornen mengidentifikasi mereka sebagai rangkaian seimbang. Rangkaian seimbang terjadi ketika salah satu bagian dari hierarki menegaskan atau mendukung tingkat lain. Selain itu, aturan makna konsisten dan disepakati seluruh rangkaian. Akan tetapi, pada saat beberapa episode yang tidak konsisten dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi, Peirce dan Cornen telah menyebutnya suatu rangkaian tidak seimbang. Rangkaian tidak seimbang biasanya sejajar dengan komunikasi interpersonal, individu yang terlibat dalam semacam dialog internal tentang perilaku merusak diri mereka. Dan selanjutnya ada koordinasi makna, membuat logis rangkaiannya. Nah, di sini pencapaian koordinasi terkadang bisa sulit karena orang memasuki percakapan dengan berbagai kemampuan dan kompetensi. Koordinasi dengan orang lain terkadang menantang karena orang lain mencoba untuk mengkoordinasikan tindakan mereka dengan kita. Koordinasi ada ketika dua orang mencoba untuk menalar urutan pesan dalam percakapan mereka. 3 hasil yang mungkin kita ketika dua orang berkomunikasi, yaitu mereka mencapai koordinasi, mereka tidak mencapai koordinasi, atau mereka mencapai beberapa tingkat koordinasi. Selanjutnya, pengaruh pada proses koordinasi. Koordinasi mengharuskan individu peduli dengan tatanan moral yang lebih tinggi. Dari Peirce tahun 1998. Tatanan moral melibatkan etika dan aturan. Ini pada dasarnya merupakan kesempatan bagi individu untuk menegaskan sikap etis dalam percakapan. Koordinasi dapat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia untuk individu. Ketika ahli teori CMM membahas sumber daya, mereka mengacu pada cerita, gambar, simbol, dan institusi yang digunakan orang untuk membuta dunia mereka bermakna. Sumber daya juga mencakup persepsi kenangan dan konsep yang membantu orang mencapai koherensi dalam realitas sosial mereka. Koordinasi percakapan sangat penting untuk komunikasi. Kadang-kadang koordinasi dengan orang lain menjadi sederhana, akan tetapi pada lain waktu cukup menantang. Orang-orang bahwa sumber daya yang berada ke dalam percakapan mendorong individu untuk merespon orang lain berdasarkan pada manajemen makna mereka sendiri. Selanjutnya ada aturan dan pola berulang yang tidak diinginkan. Salah satu cara individu mengelola dan mengkoordinasikan makna adalah melalui penggunaan aturan. Ahli teori CMM berpendapat bahwa penggunaan aturan dalam percakapan lebih dari sekedar kemampuan untuk menggunakan aturan. Aturan tersebut terkait dengan waktu, tempat, hubungan, konsep diri, episode, budaya, dan elemen lain dalam konteks. Dua jenis aturan. Di sini ada dua, aturan konstitutif dan aturan regulatif. Saya jelaskan sedikit. Mengacu pada bagaimana perilaku harus ditafsirkan dalam konteks tertentu, itu adalah aturan konstitutif. Misalnya, mengatakan aku mencintaimu, memiliki implikasi yang berbeda ketika berbicara kepada kasih, anggota keluarga, atau bahkan rekan kerja. Dan di lain itu, aturan regulatif mengacu kepada beberapa urutan tindakan yang seorang individu lakukan dan berkomunikasi apa yang terjadi selanjutnya dalam percakapan. Misalnya, aturan regulatif untuk memenuhi rekan kerja baru. Selanjutnya ada pola berulang yang tidak diinginkan. Adalah episode konfliktual interpersonal yang berurutan dan berulang yang dianggap tidak diinginkan oleh individu dalam konflik. Individu dalam pola konfliktual merasa tidak berdaya untuk menghentikan konflik. Menurut Peirce dan rekan-rekannya mempelajari hubungan bermusuhan di tempat kerja dan mencatat bahwa meskipun secara pribadi setiap pekerja mengkomunikasikan keinginan yang tulus untuk menjadi damai dan efisien, secara umum diskusi mereka kasar dan melukai ego. Integrasi, kritik, dan penutupan merupakan pusat teori. Banyak sarjana telah memanfaatkan teori dalam tulisan-tulisan mereka. Di antara kriteria untuk mengevaluasi teori ada 4, tampaknya sangat relevan untuk diskusi, yaitu ruang lingkup, penghematan, utilitas, dan heurisme. Di sini ada integrasi.
Di integrasi ini ada 3 unsur, yaitu tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui. Selanjutnya ada integrasi. Di sini integrasi ada 3 unsur, yaitu tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui. Selanjutnya ada kritik. Dan di kritik ini ada kriteria evaluasi yang terdiri dari ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heurism, dan uji waktu. Ruang lingkup. Tidak jelas apakah CMM terlalu luas cakupnya. Dalam ulasan tentang CMM, mencatat bahwa teori mungkin bermasalah dalam hal itu sulit untuk melukiskan dengan kuas yang besar dan pada saat yang sama memberikan perhatian yang layak pada daerah yang sulit. Namun, ahli teori CMM berpendapat bahwa kritik tersebut tidak memperhitungkan evolusi dan perbaikan teori selama bertahun-tahun. Parsimoni. Pada pandangan pertama, seseorang mungkin menyimpulkan bahwa teori yang terlalu rumit karena lebih baik dipahami sebagai pandangan dunia dan bentuk pembukaan penutup dari konsep. Selanjutnya ada utilitas. Penerapan teori ini kepada individu dan percakapan mereka yang cukup jelas. Kepraktisan melihat bagaimana orang mencapai makna, potensi konflik berulang mereka, dan pengaruh diri pada proses komunikasi yang sangat mengagumkan. Peirce mengamati bahwa teori berkembang sepanjang 3 tahap, yaitu penekanan tambahan interpretatif, kritis, dan praktis. Selanjutnya ada heurism. CMM adalah teori yang sangat heuristik yang mencakup sejumlah daerah konten yang berbeda, termasuk mengkaji adopsi internasional, spiritualitas, ruang percakapan elektronik, dan hubungan pengajaran. Berkat sebagian besar CMM, kita memiliki pemahaman yang lebih dalam bagaimana individu bekerja, menciptakan makna dan percakapan. Sekian dari saya dan Karin. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi kali ini. Semoga materi-materi yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.